kasih Tuhan. Yesus, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami andalkan Engkau, Yesus. Kami andalkan Engkau, Engkaulah jaminan hidup kami, Tuhan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu.
andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Mari kita akan sama-sama perhatikan ayat ini. Sementara saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa baca di Alkitab masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukanlah dongeng-dongeng atau isapan jempol. Bahkan ini dinyatakan oleh Petrus sendiri sebagai saksi Tuhan, di mana ketika firman Tuhan disampaikan oleh Yesus waktu itu, dia mengalami sendiri. Bahkan dia mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan Petrus. Saudara bisa melihatnya dari kisah Petrus di dalam Alkitab. Ada banyak hal yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan Petrus, sehingga Petrus menjadi orang yang luar biasa. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, maka kita harus mengerti bahwa firman Tuhan itu bukanlah dongeng. Saudara, kalau bicara tentang dongeng, dongeng itu adalah satu cerita yang belum tentu kebenarannya. Kadang dongeng itu adalah cerita-cerita yang dibuat oleh manusia. Dongeng adalah sesuatu yang tidak terjadi, belum tentu suatu kisah nyata. Karangan-karangan manusia. Dan inilah yang sering kali kita dengar. Rupanya dongeng itu juga ada zaman dahulu. Dan digunakan oleh orang-orang zaman dahulu. Nah, banyak orang Kristen yang saat ini justru suka dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita yang belum tentu benarnya. Bahkan kadangkala dongeng-dongeng yang mereka dengar itu dipakai sebagai panutan, dipakai sebagai arah hidup mereka. Makanya jangan kaget, banyak orang percaya juga yang mengatakan dirinya Kristen, itu juga ngalami hal-hal yang gak baik. Ngalami hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena fokus hidup mereka bukan lagi kebenaran firman Tuhan. Tetapi dari isapan jempol yang mereka dengar. Cerita-cerita dari tetangga kanan kiri mereka.
atau cerita-cerita yang disampaikan oleh manusia. Tidak lagi isinya kebenaran, tetapi kebohongan demi kebohongan. Banyak kali kita mendengar berita-berita hoak yang justru membuat kita tidak damai sejahtera, membuat kita ketakutan, kecemasan. Saudara coba boleh renungkan ketika COVID ini mulai ada di Indonesia atau mulai hadir di dunia ini. Ada banyak orang ketakutan, karena apa? Karena mereka mendengar berita-berita dari sana sini. Memang ada dampak dari COVID itu yang membuat mereka harus meninggal, dipanggil Tuhan. Ada juga yang mereka harus gulung tikar karena usaha-usahanya menjadi kacau. Tetapi kalau kita benar-benar memperhatikan, tidak semuanya mengalami itu. Ada beberapa orang juga yang tetap diberkati Tuhan. Dan ada banyak juga dari mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang Tuhan tunjukkan dari kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus berpegang teguh tentang kebenaran. Mereka mengalami mujizat di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi justru yang banyak mempengaruhi hidup manusia saat ini, khususnya anak-anak Tuhan, adalah berita-berita yang lainnya, yang belum tentu benar. Berita-berita intimidasi dari iblis, yang bertolak belakang dari kebenaran Tuhan. Ada banyak hal ini yang kita jumpai dari mulut-mulut atau dari orang-orang percaya yang mengatakan dirinya sudah Kristen. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama ingat akan kebenaran firman Tuhan. Kalau Petrus menyampaikan ini di dalam 2 Petrus pasal yang 1 ayat 16. Dia katakan bahwa dia tidak sedang menyampaikan dongeng, tapi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup saudara saat ini? Ketika saudara mendengar firman Tuhan, apa yang saudara responi? Apa yang saudara tangkap dari firman Tuhan? Ada banyak sekali orang yang sulit untuk mendengar firman Tuhan, bukan karena mereka mengalami gangguan telinga. Tapi bagi mereka, ketika mereka mendengar firman Tuhan, telinga mereka itu sepertinya sudah menolak. Mereka menginginkan hal-hal yang lain. Mereka ingin bahwa firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan akibatnya bukan kebenaran yang tersampaikan dalam hidup mereka, tapi sebaliknya. Usaha, pekerjaan manusia, ide manusia, itu yang ada dalam pemikirannya. Saudara bisa lihat ketika manusia berusaha, apa yang terjadi? Kegagalan, kekecewaan. Tidak seperti yang diharapkan. Mari saudara-saudara pagi hari ini kita kembali untuk kita boleh memfokuskan hidup kita kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran itu sendiri. Kalau kita mungkin sekarang sudah tidak menyadari akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bertobat, kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak pernah salah, amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dan salah satunya, Petrus menunjukkan bahwa dirinya adalah saksi hidup dari kebenaran itu. Petrus menerima berkat yang luar biasa dari firman Tuhan itu. Oleh sebab itu, jangan sampai kalau kita datang kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan,
Entah itu lewat ibadah-ibadah yang kita ikuti, mungkin ketika kita bersaat teduh di rumah, membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu disampaikan Tuhan melalui pembacaan kita. Mari kita renungkan firman Tuhan itu. Ada ayat yang jelas sekali juga memperteguh kita. Kalau kita benar-benar merenungkan firman Tuhan, maka hidup kita akan beruntung. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Tapi banyak justru anak Tuhan yang tidak seperti itu. Saya pernah menjumpai bahwa ada anak Tuhan yang pergi ke gereja karena dia melihat bahwa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu lucu. Penyampaiannya itu humoris. Atau mungkin ada hamba Tuhan yang penyampaiannya itu menyenangkan bagi dirinya. Sehingga ketika dia memilih untuk ke gereja mendengarkan firman Tuhan, tidak lagi fokusnya pada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, tetapi kepada pembicaranya yang justru bisa dia terima. Sebenarnya ada banyak hamba Tuhan yang mempunyai ciri khas dalam menyampaikan firman Tuhan. Mungkin dalam penyampaiannya ya dimasuki humor sedikit. Mungkin dalam penyampaiannya untuk supaya jemaat tidak terlalu tegang, ada hal-hal yang ditambah-tambahkan. Mungkin gak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita fokusnya bukan kebenaran firman Tuhan, fokusnya kepada hal-hal yang lucu, fokusnya kepada hal-hal yang bukan rohani, maka itu bahaya. Kita tidak lagi fokus pada kebenarannya, tapi fokus pada pembicaranya. Kita tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada manusia. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih fokus kepada firman Tuhan. Kadangkala memang firman Tuhan itu bagi kita sangat tidak enak. Karena isinya menegur kita. Mungkin isinya menasihati kita. Mendidik kita. Dan itu sesuatu yang gak enak mungkin di telinga kita. Tetapi itulah kebenaran. Dan firman Tuhan ini bertujuan untuk memperbaiki hidup kita. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang bisa menjadi saksi di mana kita berada. Baik di keluarga saudara, baik di tempat pekerjaan saudara, baik di mana saudara bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Saudara bisa menjadi saksi Tuhan. Ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Bukan dongeng-dongeng dari kanan kiri. Karena sekarang ada banyak. Mungkin saudara katakan, saya tidak pernah mendengarkan dongeng Pak. Tapi selalu saudara lihat perkembangan ya di Android saudara. WA sana sini. Yang beritanya kecemasan, yang beritanya ya belum tentu kebenarannya. Dan saudara mulai percaya. Saya pernah satu ketika dapat WA, isinya ya kalau saudara menyebarkan ini, saudara akan diberkati. Ya waktu itu saya perhatikan sepertinya memang kayak rohani ya. Ada hal-hal yang rohani yang masuk. Tetapi lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena di situ ditambahkan kalau engkau membagikan 20 orang maka kamu akan diberkati. Saya tidak pernah menemukan itu di ayat firman Tuhan. Saya tidak mengetahui apakah ini adalah modus penipuan dan sebagainya. Tapi yang saya tahu Tuhan itu memberkati kita. Itu kebenaran firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka hidup kita akan diberkati Tuhan.
Oleh sebab itu kalau kita mendengar firman Tuhan, mari benar-benar kejar kebenarannya. Firman Tuhannya, bukan yang lainnya. Memang yang menyampaikan manusia, tetapi yang disampaikan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh teliti, saudara boleh ikuti. Makanya ketika pendeta atau hamba Tuhan mengajak saudara membuka firman Tuhan, saudara buka benar-benar apakah ini benar-benar kebenaran. Apa bukan. Nah, hari-hari ini hati-hati. Saudara, saya akan bacakan di dalam, saya teringat di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 4. Saya akan bacakan, saudara bisa perhatikan dalam Alkitab saudara. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Saudara, firman Tuhan ini jelas mengatakan kembali lagi bahwa banyak orang-orang yang percaya itu lebih memalingkan telinganya, bukan lagi kepada firman Tuhan, tetapi dongeng. Mereka lebih menangkap dongeng sebagai pandangan hidup mereka. Ya, kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa dongeng itu bukanlah cerita yang sesungguhnya. Kadang cerita yang dibuat-buat. Cerita yang fiksi. Tapi justru itu yang jadi senang. Orang jadi sepertinya pengen tahu. Mari saudara-saudara, jangan sampai kita masuk dalam siasatnya iblis. Tetap fokus pada firman Tuhan. Jangan dengar apa yang ada saat ini, yang seringkali menjadi trading gitu ya. Orang bisa kaya dengan cepat. Wah, percaya. Apalagi caranya mudah. Ya sudah, ikut. Apa yang terjadi ketika diikuti? Mereka terbohongi. Saudara bisa lihat sendiri kenyataannya. Saudara bisa lihat sendiri berita-beritanya. Hati-hati saudara. Iblis ini licik. Dia sangat ingin anak Tuhan tidak lagi mendengar firman Tuhan, tetapi justru mendengarkan dongeng-dongeng. Saya tidak mengatakan ini terjadi pada jemaat saja. Hamba Tuhan pun sama, saudara. Ada banyak hamba Tuhan juga yang mulai tidak lagi fokus pada pelayanan Tuhan yang benar. Mereka mengambil firman Tuhan dengan hal-hal yang supaya jemaat itu tersenangkan dengan apa yang dia sampaikan. Bukan lagi menurut apa yang Tuhan mau untuk disampaikan kepada jemaat. Kenapa? Mungkin tujuannya, kalau saya bisa menyampaikan ini dan jemaat merasa senang, maka saya akan diundang lagi. Dan ini juga bahaya. Oleh sebab itu kembali lagi, fokusnya adalah kebenaran. Kalau itu bukan yang dari Tuhan, maka belum tentu benar. Mari kita sama-sama koreksi hidup kita supaya kita bisa memahami kebenaran. Dan ketika kita bisa memahami kebenaran, yang pasti kita diberkati. Kita tahu bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Ada yang banyak, dunia ini semakin hari semakin tua. Kalau dikatakan semakin tua berarti Tuhan akan datang. Nah, oleh sebab itu kalau saudara mendengar firman Tuhan dan firman Tuhan itu membuat saudara sepertinya kok saya rasanya dihakimi, rasanya dikoreksi, rasanya diingatkan seperti anak kecil. Saudara, Tuhan tahu bahwa saudara membutuhkan itu. Tuhan pengen supaya saudara menjadi dewasa, bukan seperti anak-anak.
supaya saudara tahu bagaimana saudara menghadapi persoalan-persoalan hidup saudara yang sekarang saudara hadapi. Saya akan bacakan di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya bukanlah anak kecil lagi secara rohani, tetapi anak-anak yang dewasa. Ketika kita menjadi anak-anak yang dewasa, Tuhan tahu bahwa panca indera rohani kita itu sudah terlatih. Kita sudah mengerti, oh tidak boleh ini, tidak boleh itu. Bagi kita sudah tahu mungkin. Ini pasti nggak berkenan sama Tuhan, ini berkenan. Oh sebab itu Tuhan pengen kita meningkat. Supaya jangan sampai di dunia yang semakin modern ini, yang kelihatan wah ini, kita tidak masuk dalam jerat iblis. Tetapi justru kita tampil sebagai orang-orang yang luar biasa. Karena hikmat Tuhan, karena firman Tuhan boleh memperlengkapi hidup kita. Untuk kita boleh menjadi alat-alat Tuhan. Untuk boleh membuat orang-orang yang di sekitar kita diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi siapapun saudara, apakah saudara seorang jemaat atau pelayan Tuhan, firman Tuhan tetap penting bagi kita, siapapun kita. Bagi orang yang membutuhkan, bagi orang yang mungkin dalam persoalan, atau mungkin saudara lagi dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap firman Tuhan itu penting bagi saudara. Itulah kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang terakhir dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Saya percaya saudara ingin hidup untuk selama-lamanya. Bukan hanya di dunia ini. Tetapi nanti ketika Tuhan jemput kita, kita akan menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu, mari fokus kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kebenaran firman-Mu Tuhan selalu mendidik kami. Karena kebenaran firman-Mu Tuhan selalu memberitahu kami. Bahkan kebenaran firman-Mu Tuhan selalu menasihati kami. Sehingga kami tahu Tuhan apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Dan bagaimana kami harus berjalan. Yang pasti kebenaran firman-Mu Tuhan akan membawa kami kepada jalur yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang saat ini fokus mendengarkan firman-Mu. Maka mereka juga akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Hidup mereka akan mengalami pemulihan. Hidup mereka Tuhan akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Bahkan hidup mereka boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.